Oke, kali ini gue mau nge-review komik lagi dan sekarang komiknya berjudul Super Yoyo dari MNC berjumlah 7 volume. Ini terbitkan oleh MNC dan dibuat oleh tulisannya fontnya begini amat, Hashiguchi Takashi dengan rated semua umur. Sedikit cerita, awalnya gue nemu orang jual komik Super Yoyo, boleh cabutan. Dia punya set nih, set 1-7. Boleh cabutan. Karena gue punya volume 1, gue butuh volume 2-7 dan kata dia boleh. Gue punya volume 1 nih, tuh. Gue punya volume 1 Coldplay. Dia butuh dia gue bilang 2-7 boleh enggak? Boleh. Dia jual satunya 2000 perak. Karena boleh gue beli lah. Pas datang dikasih satu set, anggaplah satu sama dia bonus gitu. Jadi kayak anjing, sama aja kayak ini jadi nggak punya teman lagi gitu. Gue niat kayak biar punya teman, biar kayak gini gitu. Sekarang gue harus nyari temennya lagi buat ini. Jadi kayak bingung sendiri gue, jadi tapi ya udahlah. Banget dia ngasih set, padahal gue cuma bayar buat 6 komik dikasih 7 kan. Oke, ceritanya sendiri Super Yoyo soal Shinichi Doumoto. Shinichi ya namanya, Shinichi Doumoto ini karakter utamanya yang pandai dalam olahraga di bidang apapun. Dia pandai voli, dia pandai baseball, dia pandai basket, dan dia sama sekali gak tertarik dengan yoyo. Sampai akhirnya ada preman setempat yang suka ngambilin yoyo teman-teman sekelas Shinichi. Dan Shinichi berjanji akan ngembaliin yoyo teman-temannya. Dan dia berniat melawan si preman yang ngambil yoyonya. Cuman dia sama sekali gak punya basic yoyo. Bahkan yoyo aja dia gak punya. Jadi dia coba belajar mengulik sedikit dan ternyata seru. Dia masuk ke dalam dunia yoyo dan ke dalam-dalamnya. Dan ternyata bakat serba bisa Shinichi sangat terpakai di dalam dunia yoyo. Sampai akhirnya dia mengenal seorang yang seangkatannya tapi jago banget peringkat nasional, bernama siapa ya, gue lupa namanya, Honjin kalau nggak salah ya. Dia nih si Honjin dan peringkat juara nasional Jepang bernama Nakamura. Jadi gara-gara hal simpel ini Shinichi masuk ke dalam dunia yoyo tersebut, dan di sana dia mulai petualangan barunya di dalam dunia yoyo. Kurang lebih sinopsisnya seperti itu. Dan pertama kali gue baca, ada hal yang menurut gue asing banget di kuping gue, yaitu dua temen si Shinichi ini. Jadi Shinichi ini punya temen dua. Si yang satu si perempuan, ada nggak ya gambarnya di sini biar lebih nyantreng. Nah si perempuan ini sama satu lagi ada anak kecil. Yang bikin aneh adalah nama karakter mereka. Nama karakter mereka itu bukan nama orang Jepang. Si cewek namanya Rian Yumemiya. Enggak, Yumemiyanya Jepang, cuman maksud gue Rian. Seumur-umur gue baca komik, gue nonton anime, baru ada karakter Jepang namanya Rian. Itu aneh banget buat gue. Rian tuh nama asing. Temen gue setiap gue SD, SMP, SMK itu pasti ada aja yang namanya Rian gitu. Teman rumah pun ada. Jadi kayak anjing, udah cewek orang Jepang namanya Rian, tuh aneh banget menurut gue. Tapi ya udah. Terus ada si bocil lagi nggak ada di sini, namanya Beso. Ya itu masih agak-agak Jepang sih, cuman menurut gue rada aneh aja nama temen-temennya Shinichi. Beso ya oke lah, sosok. Cuman Rian agak nggak bisa gue terima sih namanya. Ini cuman personal aja ya, bukan review komik. Ini personal gue, cuman kayak anjing Rian namanya, lucu aja buat gue. Dan untuk cerita sendiri ini kayak sport shonen pada umumnya, cuma ada beberapa hal yang gue suka dan gue nggak suka. Yang gue suka ini, komik ini berhasil menarik gue sebagai orang awam yang nggak suka yoyo masuk ke dalam dunianya. Jadi kayak cepet banget gue langsung suka sama ceritanya. Soalnya kan karena sport shonen itu kan bicara soal pantang menyerah ya. Jadi semangat Shinichi itu belum tersampaikan ke gue, dan itu bagus pertama. Yang kedua itu perlombaan yoyo itu sendiri, menurut gue itu hal minusnya. Oke, gini, gue bicara sebentar. Jadi gini contoh. Kalau misalnya sport bola, lu tahu pemenangnya itu dari siapa yang mencetak gol ke gawang. Basket pun sama.
volley pun ya gitu kan, yang menyetak skor paling banyak dia yang menang. Dan kalau misal balap lari, siapa yang paling cepat sampai ke ujung dia yang menang. Nah untuk yoyo sendiri ini gue sangat awam dan di sini nggak dijelasin sama sekali. Tiba-tiba mereka ngadu skill, loh kok ada yang menang gitu. Padahal kalau sepenglihatan gue, skill yang mereka adu itu sama. Jadi itu sih yang apa ya, yang jadi perhatian buat gue. Jadi kayak aduh gue nggak ngerti yoyo, tapi yang gue lihat tuh mereka kayak ngadu skill gitu. Sot ngadu, skillnya sama-sama bagus sih, yang digambar mah sama-sama bagus, cuma kok jadi ada yang menang satu gitu. Jadi mungkin penjelasan itu aja sih yang kurang pertama tuh ya buat gue. Yang harus diperhatikan yang kedua, si karakter si Nichi ini entah kenapa banyak banget privilege. Dia nggak ngerti yoyo sama sekali dan dia baru masuk yoyo kemarin sore. Tiba-tiba ada orang yang jadi motivasi dia gitu, si Honjin ini jadi motivasi dia buat main yoyo. Dan saat turnamen, di mana ya turnamen ya, ini bukan turnamen, ini udah masuk turnamen nih. Dan saat turnamen ada momen dimana Nakamura ini nggak kenal Shinichi sama sekali. Si Nakamura ini baru kenal Shinichi kayak kemarin sore gitu. Si Nakamura ini juara yoyo nasional Jepang, kayak bukan dia bahkan kelas dunia dari Jepang. Bisa-bisanya di tengah-tengah turnamen si Nakamura yang nggak kenal sama Shinichi ngasih yoyonya ke Shinichi. Itu gue kayak anjing, kayak dapat privilege banget nih orang, kayak lu baru kemarin tapi langsung diajarin sama top dunia gitu. Jadi kayak ya emang tipikal sport shonen, cuman gue nggak bisa terima aja hal itu. Tapi setelah itu ceritanya menarik banget, walaupun terkesan cepet tapi masih masuk gitu. Mulai dari dia nggak bisa, dia belajar, nyoba yoyo lawan preman, kenal Honjin, ikut turnamen lokal, langsung ke dunia. Jadi kayak emang alurnya cepet banget karena kan cuma 7 komik juga ya, jadi nggak bisa panjang. Jadi ya terbilang sangat singkat. Dan gue ngabisinnya juga dalam waktu sehari sih, saking serunya gitu. Dan untuk gambar ya tipikal gambar pada umumnya sih, untuk tahun segitu ya, karena gambarnya begini. Dan untuk yang gue suka dari komik-komik jadul itu kayak gini contohnya nih. Jadi gambar dia tuh, gambar karakternya tuh muncul di antara 2 panel, selalu ada begitu deh kalau nggak salah. Banyak banget, kayaknya Yu-Gi-Oh juga gitu kan, kayak gini nih. Ini kan 3 panel nih, di tengah-tengahnya ini salah satu yang gue suka dari art komik-komik jadul ya. Kayak Yu-Gi-Oh gini juga deh ke panelnya. Itu sih nilai plus dari artnya. Jadi menurut gue yoyo ini bagus ceritanya, walau masih kurang serak di hati gue di beberapa poin, seperti contoh permainannya, perlombaannya gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah. Kayak ngadu teknik sama lama-lamaan yoyo muter, udah sepanjang itu gitu aja. Cuman motivasi Shinji, cara dia dapetin temen sama teman-temannya berjuang bersama, itu menurut gue bagus banget. Dan gue juga sempet nonton animenya di Trans 7 kalau nggak salah, masih TV 7 kalau nggak salah dulu namanya. Dan animenya juga bagus, cuman gue nggak nonton anime sampai kelar, dan gue nyoba ngelarin ceritanya di komik. Dan ya menurut gue sosok lah. Jadi rating gue untuk komik ini 3/5 ya. Jadi nggak jelek tapi lumayan bagus, jadi kayak nggak setengah juga, nggak 2,5, jadi 3 deh, 3/5. Dan komik ini selalu ada set story, jadi ini kan lumayan tebel ya. Menurut gue ini lumayan tebel untuk komik. Mana yang gue bandingin ya untuk komik pada umumnya. Jadi komik ini nih sama sih tebelnya, cuman komik ini kalau bisa dilihat ini lebih tebel. Dan ini tuh nggak full cerita, jadi setiap ending itu selalu ada set story. Set storynya dimulai dari mana ya, pokoknya selalu ada set story di setiap ending, hampir di semua ending. Dan itu yang bikin komik ini nih kisah ekstra di setiap komik, kecuali volume terakhir doang yang ada. Di setiap volume ada kisah ekstra. Jadi ya dibaca nggak apa-apa, nggak dibaca juga nggak masalah sih. Makanya itu yang bikin komik ini agak lebih tebel. Hampir di setiap komik ada, semua komik ada kecuali volume 7 doang yang gak ada. Ya sekian review komik gue soal Super Yoyo. Dan buat kalian yang mau beli komik ini bisa tinggal ke Instagram dapuk_wibu, chat aja di sana. Ini juga langsung gue jual kok, gue udah kelar baca, kondisi cold free. Dan
transaksi bisa melalui Shopee atau Tokped. Keduanya sudah gratis ongkir dengan minimal pembelian tertentu. Terima kasih, sampai jumpa ke review komik selanjutnya. Bye bye.